Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Nah, kan betul apa yang kami bilang. Jika aksi-aksi yang dilakukan oleh akun forum wasit dan Cat Warrior Indonesia mungkin saja, garis bawahi lu ya, kami bilang mungkin saja memang sudah terorganisir. Apa tujuannya? Tujuan utamanya mungkin saja mereka tahu tim yang awalnya sudah dijatah jadi juara musim ini tiba-tiba disalib tuh sama tim yang mungkin gak ada jatah juara musim ini. Makanya dicari-carilah sebuah alasan, katanya itu yang lagi nangkring di posisi utama Liga, Persib, katanya masih dimiliki tuh sahamnya sama Erick Thohir. Tapi kan tetap aja ujung-ujungnya dengan aksi-aksi seperti ini mereka bilang pengen apa ya? Pengen bikin KLB dadakan nih buat ngelengserin namanya ketum PSSI. Bukan kami yang ngomong lo ya, tuh baca sendiri beberapa screenshotan dari instastorynya forum wasit lo ya. Jadi kalau kami melihat atau kami urutkan ya dengan aksi-aksi ini, kami coba bikin sebuah narasi. Ini narasi versi kami aja lo ya, bukan mereka yang ngomong, tapi ini versi kami aja. Ya nggak tahu bener apa enggaknya, ini kan cuma versi kami. Jadi gini, mungkin saja musim ini kan kudunya tim Anu yang jadi juara. Itu kan udah dipesan lo ya. Dan mungkin saja ya harusnya tim Anu yang jadi juara musim ini. Tapi juga udah berbagai cara dilakukan. Tiba-tiba muncullah sebuah keanehan. Apa itu? Ada ini tim Blau ngapain sih pakai nyodok-nyodok ke atas? Kan gak ada jatah tim Blau juara musim ini. Itu gimana urusannya kok tim Blau tiba-tiba ada di atas? Akhirnya karena tim Blau ini tiba-tiba nangkring di posisi utama, datanglah sebuah tudingan. Wah, ini pasti dibantuin Pak RT nih. Kan Pak RT masih punya saham nih di Blau. Waduh, bisa gagal nih rencana kita bikin mulus tim tertentu buat juara musim ini. Ya udah, kita bikin konspirasi aja biar tim Blau ini dicap jelek. Kita bikin sebuah rencana aja deh. Nih tim Blau ini katanya main macam-macam nih. Ujung-ujungnya ya udahlah. Kita bikin sebuah ajakan aja biar ujung-ujungnya ini para klub mau nih desak bikin KLB. Bilang aja alasannya kenapa KLB. Bilang aja Pak RT-nya udah nggak adil dan kudu segera dilengserkan. Kan kalau Pak RT-nya udah dilengserkan, aman kita. Si Blau nggak bakalan bisa macam-macam lagi karena nggak punya dekengan lagi. Aman rencana kita. Gitu kali ya. Dan patut dicatat loh ya, di sini kami nggak nyebutin klub manapun loh ya. Jadi silakan tebak-tebak sendiri aja. Ini versi kami aja. Kami nggak tahu rencana sebenarnya. Ini cuma asumsi dan analisa kami aja. Soal benar apa enggaknya kami juga nggak tahu. Cuman ya kalau memang ujung-ujungnya minta Pak RT-nya ini dilengserkan lewat KLB, ya otomatis mereka punya ketakutan bahwa tim Blau ini masih dimiliki saham oleh Pak RT. Akhirnya bisa-bisa di tim Blau bisa hat-trick juara. Gagal dong rencana kita buat juarain tim tertentu. Itu asumsi kami aja. Nah, akhirnya kami pun mengerucut nih, apakah kejadian yang terjadi di 2018 akan terulang? Kan kasusnya hampir sama dan hampir mirip posisinya. Apa sih itu? Pertama kita urutkan dulu. 2018 itu di paruh musim Persib juaranya. Kita sebutin Persib, benar kan? Memang juara paruh musim adalah Persib. Nah, musim ini pun sama, juara paruh musimnya itu Persib. Kesamaan yang kedua, 2018 itu CEO PT Liga atau sekarang nyebutnya Direktur PT Liga ya, adalah Joko Driono. Kita sebut aja Jokdri ya. Kalian nggak perlu nanya dong, nih Jokdri ini berasal dari klub mana ya, kalian udah tahu lu ya. Nah, Jokdri ini akhirnya kan didapuk jadi PLT alias pelaksana tugas Ketua Umum PSSI usai Edi Rahmayadi mundur ya.
Nah, di musim ini, direktur PT Liganya adalah si Paul. Kalian nggak perlu bingung lagi kan? Mungkin udah tahu semua ya, berasal dari klub mana si Paul. Cuma bedanya dengan 2018, di 2000 sekarang itu, 2026 sekarang ya, ketum PSSI-nya masih dia, nggak atau belum diambil alih oleh direktur PT Liga. Jadi mungkin saja konspirasi ini tujuan utamanya adalah untuk melengsarkan Pak RT dan digantikan oleh direktur PT Liga yang sekarang mungkin lo ya. Dan kejadian 2018 akan terjadi lagi, yang tadinya direktur PT Liga menjabat sebagai ketum federasi. Jadi kalau memang benar rencana ini sedang dijalankan dan hampir sama untuk kejadian dengan 2018, berarti ada dua hal yang belum terjadi. Apa itu? Yang pertama yang belum terjadi adalah ketua federasinya belum dilengsarkan dan digantikan oleh orang klub dari yang di situ ya, ada ketua liga ya. Yang kedua, insiden di Bandung yang bikin Persib diusir dari Pulau Jawa. Itu yang belum terjadi, dua hal itu nih. Ingat, kami membuat berita ini atau narasi ini cuma sekedar narasi aja, nggak pernah atau nggak ada maksud menyudutkan satu atau dua belah pihak, dan kami pun nggak menyebutkan klub mananya lo ya. Kalau memang kebetulan ada yang sama antara nama dan kejadian, mungkin itu kebetulan aja. Tapi ya, kalau sampai terjadi lagi apa yang terjadi di 2018, sepak bola kita sangat kejam ternyata ya. Lanjut, ini juga nih sama nih. Di sinilah kami pikir kocaknya warga negeri ini. Entah apa yang ada di otak mereka ya. Kebencian kok mengalahkan logika dan akal sehat. Apa sih itu bang? Ini loh, Persib kan wakil Indonesia di Asia. Persib kemarin kalah ya. Kok Persib kalah seolah jadi berita yang sangat menggembirakan loh bagi mereka. Aneh nggak? Aneh kalau buat kami. Kenapa? Misalnya saya nih bukan orang Indonesia, tuh kan. Terus ini kejadian kayak gini, terus ada klub misalnya ya main di Asia, di internasional buat naikin ranking sebuah liga. Kok ketika kalah malah jingkrak-jingkrak, bahkan ada tuh yang sampai syukuran karena mensyukuri atau mungkin sangat berbahagia ketika Persib kalah. Kan agak aneh, wakil klub dari suatu negara ya berlaga di laga internasional, membawa nama negara, membawa misi naikin ranking liga, tapi bukannya didukung malah disumpahin kalah. Kan aneh loh warga bangsa ini. Boro-boro rek jang alasar aing mangimpi teh euy dibere rasa buri oge. Ampun, teu bisa hiji jajan dibantah. Oke, mungkin aja saya yang gaptek kali ya, atau mungkin saya juga kurang informasi, update informasi kali ya. Saya cuma mau tanya sama kalian yang nonton video ini, coba deh sebutkan alasan kalian kenapa kalian benci sama Persib. Siapa tahu ada hal yang saya nggak tahu sampai-sampai kalian segitu bencinya sama Persib gitu kan. Makanya buat kalian yang nonton video ini yang merasa memang benci sama Persib, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami baca satu persatu biar kami tahu alasannya kenapa sih kalian tuh sangat benci sama Persib. Mungkin aja ada hal-hal yang memang kami kelewat sehingga kalian tuh sangat benci sama Persib. Tapi gini loh ya, kalau nanti komentar kalian atau alasan kalian gak masuk akal, ya kami bilang otak kalian yang harus dicuci. Kenapa kami sangat aneh hal ini? Bukan cuma masalah rivalitas sih kalau buat kami lihatnya gitu. Bukan cuma dari supporter rival gitu. Tapi sampai orang-orang yang gak ada kaitannya dengan sepak bola pun tiba-tiba kok nyenggol Persib dengan seolah-olah mereka ini apa ya? Cuma numpang viral atau mungkin menjatuhkan. Yang kami pun gak tahu ya. Kami gak bilang menjatuhkan, tapi kelihatannya ya aneh aja gitu kan, sampai sekelas CNN Indonesia pun nyenggol Persib soal Andrew Jung kemarin tuh ya, yang digantikan terus nendang botol minuman. Di tengah tulisan apa tuh katanya, Andrew Jung ngamuk nih, digantikan sama Kastel sampai botol minuman ditendang katanya. Itu tulisannya kayak gitu ya.
Kan yang kami pertanyakan sama yang bikin berita ini atau memposting berita ini atau adminnya CNN Indonesia. Cuma satu yang pengen kami tanya. Lu tahu dari mana kalau Andrew Jung ngamuk lantaran diganti sama Kastel? Apa lu tanya langsung sama Jung? Kenapa bisa bikin postingan dengan judul kayak gitu? Ini sekelas CNN lo ya, yang katanya para karyawannya ini kuliahan, orang-orang berpendidikan, S1, D1, D3, tapi kok otaknya kayak gitu? Cuma buat apa ya, bikin video apa ya? Banyak yang nonton kali ya. Ujung-ujungnya apa? Disekak juga kan sama Andrew Jungnya. Malu nggak tuh? Ya enggak lah, minta maaf juga enggak, cuma dihilangin aja captionnya, cuma diklarifikasi doang. Ini sekelas media internasional lo ya, media ternama lo ya. Gimana yang lokalnya? Jadi ya pantesan aja makin banyak warga bangsa ini yang makin bodoh dan makin payah otaknya. Gimana nggak payah dan bodoh? Wong yang bikin beritanya aja orang-orang katanya D1, D3, S1 kayak gini. Makanya saya tuh sampai sekarang masih bingung loh. Kenapa sih mereka ini demen banget nyenggol Persib? Apa yang salah dengan Persib? Bahkan sekelas CNN pun ini kan banyak orang yang bilang nyenggol Persib buat apa? Buat cari sensasi atau mungkin ikut-ikutan tren nggak Persib nggak makan? Ya silakan komentar kalian kalau itu. Oke, kita mampir ke timnas sebentar ya. Ya buat yang komentar banyak banget nih, sering banget komentar nih kalau kami bikin video atau berita soal timnas, pasti ada yang komentar, "Bang, jangan bahas timnas, Bang. Menjengkelkan, muak dan lain-lain." Ya gimana ya? Kalau gitu ngomongnya jangan ke kami. Kami ini cuma pembuat berita. Kalian kalau mau yang ngomongnya sama yang komentar lain. Karena kan yang berkomentar, yang nonton video ini, yang berkomentar di video ini bukan cuma kalian, tapi ada juga penonton channel ini yang pengen mendengarkan atau mengetahui berita tentang timnas. Betul dong. Jadi ya nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu riweh. Kalau kalian nggak mau ngedenger soal berita timnas, skip aja. Biarkan mereka yang pengen mendengarkan, yang nonton gitu aja. Jadi nggak usah heboh sendiri ya. Oke, Asian Game. Tahu kan Asian Game itu apa? Asian Game itu bukan SEA Games loh ya. Kalau SEA Games itu kan levelnya Asia Tenggara. Kalau Asian Game itu levelnya benua Asia. Jadi ajang Asian Game ini tuh apa ya? Ajang olimpiadenya benua Asia. Nah, 2026 ini Asian Game ini tuh digelar di Jepang pada 19 September 2026. Nah, jadi Asian Game ini tuh memperebutkan ataupun menyelenggarakan seluruh cabang olahraga. Salah satunya juga sepak bola. Nah, belakangan ini kan rame nih info soal katanya Indonesia nggak bisa nih ikutan ajang Asian Games 2026 khususnya cabang sepak bola. Jadi timnas U23 Indonesia nggak bisa nih ikutan yang namanya Asian Games 2026 lah. Kenapa? Karena kabarnya AFC selaku induk sepak bola Asia dan OCA selaku induk Olimpiadenya Asia resmi merubah aturan peserta sepak bola Asian Games. Jadi nantinya peserta cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2026 ini cuma diambil 16 tim aja. Itu pun diambilnya cuma dari tim-tim yang lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Ya kalau peserta Asian Games di sepak bola, cabang sepak bolanya cuma diambil pesertanya dari yang lolos di Piala Asia U23, jelas Indonesia nggak bisa ikutan karena Indonesia nggak lolos ke putaran final Piala Asia U23. Itu ya permasalahannya kenapa timnas Indonesia U23 kabarnya sih nggak bisa ikutan ajang Asian Games 2026. Mantap bener Pak RT. Program coba-coba Anda ternyata berbuah mantap. Ya gimana nggak mantap coba program coba-cobanya Pak RT. Hasilnya udah kelihatan jelas tuh. Gagal Piala Dunia, gagal Piala Asia, gagal AFF U23, gagal Piala Dunia U17, gagal Piala Asia U23 pun sekarang gagal ke Asian Games. Wow, amazing ini program coba-cobanya Pak RT nih. Lagian sepak bola kok dijadikan ajang bisnis dan coba-coba pakai sosokan namanya apa?
era keemasan Belanda, Belanda sentris, kita aroma Belanda baru, kita punya kultur baru Belanda. Aduh, jebloknya juga luar biasa Pak RT. Ya semoga saja ini jadi pelajaran lah.